Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah luar sehat biasa. luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, semuanya semangat ya walaupun hari ini kita belajar melalui Zoom meeting. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini kita bisa belajar dengan baik dan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita. Boleh kepada Risa dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi syrahli israhli sadri sadari wa wa yassirli Sirli amri amri wahlul walul uqdatam uqdatan min dan lisani yafqahu yafqahu qawli. qawli. Amin. Amin. Nah, baik, habis ini Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak Ibu. Siapa yang namanya dipanggil, boleh sebutkan makanan favoritnya. Ngerti? Nah, baik. Ngerti, Bu? Yang pertama, Salgia Fitri. Hadir, Bu. Nah, makanan favoritnya apa nih? Nasi goreng, Bu. Nasi goreng. Yang kedua, Risa Welianti. hadir Bu. Apa makanan favoritnya? Mi Bu. Ini nggak boleh, tapi nggak boleh ya makan terlalu sering. Iya Ibu. Nah, selanjutnya Siti Sarah. Hadir, Bu. Apa makanan favorit Siti Sarah? Makanan terfavorit yaitu lontong, Bu. Wih, lontong. Lontong apa tuh? Lontong Padang atau lontong Medan? Lontong Padang, Bu. Ya. Baik. Semuanya hadir ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya untuk menambah semangat nasionalisme kita, Ibu mau kita semua bernyanyi lagu nasional yaitu lagu Indonesia Pusaka. Di saat penyanyi diharapkan untuk on mic semuanya ya anak-anak. Baik, Ibu. Bu. Indonesia Pusaka abadi dan Abadi jaya Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa di sana tempat kita dimulai dibesarkan bunda tempat di hari tua sampai menutup mata. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Nah, baik. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bab 5 yaitu tentang jeda untuk iklim. Silakan anak-anak Ibu buka bukunya di rumah ya. Dibuka bab 5 tentang jeda untuk iklim. Nah, di jeda untuk iklim ini kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi.
Sebelumnya, apakah ada anak-anak ibu tahu apa itu teks eksplanasi? Belum, Bu. Nah, jadi teks eksplanasi itu adalah sebuah tulisan yang menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa. Baik peristiwa yang terjadi di alam maupun peristiwa yang terjadi di lingkungan sosial. Nah, sifat dari tulisan teks eksplanasi ini yaitu bersifat informatif. Artinya, isi dalam tulisan ini memberikan informasi baru kepada para pembacanya. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu diharapkan anak-anak ibu ini bisa menentukan kebenaran yang ada di dalam informasi dari sebuah teks eksplanasi. Dan yang kedua, diharapkan anak-anak ibu semuanya dapat menulis ringkasan teks eksplanasi. Untuk lebih memahami apa itu teks eksplanasi, ibu ada sebuah teks dan ibu akan menunjuk salah satu dari anak ibu untuk membacakan teks tersebut. Nampak anak-anak ibu? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Boleh kepada Risa Welianti dibaca teksnya. Mengenal krisis iklim. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan krisis iklim? Sesuai namanya, krisis iklim adalah sebuah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi ketika suhu rata-rata bumi meningkat dalam jangka waktu yang lama karena gas rumah kaca yang terjebak di stratosfer. Gas rumah kaca terdiri atas karbon, metana, dinitrius oksida, dan uap air. Gas ini muncul karena adanya kegiatan manusia yang melepasi ke udara. Emisi ke udara. Semua kegiatan manusia yang melibatkan lepasnya gas rumah kaca ke udara merupakan penyebab dari krisis iklim. Kegiatan yang paling parah adalah penggunaan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil memiliki kandungan karbon yang besar, artinya semua kegiatan kita masih yang memakai batu bara, minyak, dan juga gas berkontribusi terhadap menumpuknya gas rumah kaca. Penggunaan energi untuk menjalankan industri manufaktur, tempat barang-barang yang kita konsumsi berasal juga berperan besar. Begitu juga berkontribusi dari gas emisi yang dilepaskan dari penggosongan lahan untuk industri ternak dan agrikultur. Transformasi, khususnya yang menggunakan emisi tinggi seperti pesawat terbang, juga berpengaruh terhadap besarnya gas rumah kaca. Udah, Ibu. Akan dilanjut bisa. Dampak perubahan iklim jauh lebih besar dan lebih rumit dari sekedar cuaca panas. Cuaca panas ekstrim sendiri di beberapa tempat akan berdampak pada kesehatan dan kelangsungan hidup manusia, bahkan sampai kematian. Akan tetapi banyak juga dampak selain itu. Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah naiknya permukaan laut. Suhu yang meningkat mengakibatkan bongkahan es besar di Arktik penting di dunia terletak Arktik meleleh sehingga volume air laut dunia meningkat. Sebagian besar kata-kata penting di dunia terletak
terletak di pesisir. Kota-kota tersebut terancam akan tergenang, bahkan tenggelam pada masa depan. Cuaca panas juga menyebabkan biodiversitas tidak seimbang. Banyak spesies tumbuhan dan hewan yang tidak bertahan di cuaca panas ekstrim. Akibatnya rantai makanan terganggu. Selain pengaruhnya bagi keanekaragaman hayati, ini juga mengancam pasokan makanan. Suhu laut yang memanas diprediksikan akan mengurangi sebagian besar spesies dan stok ikan di lautan. Kemarau berkepanjangan dan hujan juga akan sangat mengganggu kegiatan pertanian yang merupakan sumber pasokan makanan kita semua. Dampak yang paling mengancam dari krisis iklim adalah langkanya bahan makanan, air bersih, dan tempat tinggal layak akan menyebabkan jutaan orang harus mengungsi ke tempat lain. Diperkirakan krisis migrasi akan terjadi masa depan dikarenakan krisis iklim. Konflik antara suku, agama, negara, dan kelompok kepentingan lain juga bisa jadi lebih parah dikarenakan sumber daya alam yang semakin berkurang. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk... Sudah, Ibu. Baik, terima kasih kepada Risa. Nah, jadi teks yang setelah dibaca oleh Risa itu merupakan sebuah teks eksplanasi. Nah, judulnya yaitu mengenal krisis iklim. Dari teks tersebut, kita diberikan informasi baru nih tentang apa itu krisis iklim. Nah, krisis iklim itu sesuai dengan namanya adalah sebuah krisis, sebuah fenomena yang dialami oleh masyarakat di seluruh dunia yang disebabkan oleh perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini terjadi ketika suhu rata-rata di bumi itu meningkat dalam jangka waktu yang lama karena gas rumah kaca yang terjebak di stratosfer. Semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu dapat melibatkan lepasnya gas rumah kaca ke udara yang menjadi penyebab terjadinya krisis iklim. Nah, dari teks yang telah dibacakan oleh Risa, apakah ada kata-kata atau kosakata yang tidak dipahami oleh anak-anak Ibu? Jika ada, boleh raise hand dan sebutkan apa kata yang tidak dimengerti. Nah, silakan kepada Salgia. Baik, Bu. Dari teks yang dibacakan oleh Risa tadi, ada satu kata yang belum dia mengerti, yaitu stratosfer, Bu. Boleh. Kita kumpulkan dulu kosakatanya ya. Nanti Ibu jelaskan makna dari kosakata yang dipertanyakan oleh anak-anak Ibu. Selanjutnya boleh kepada Sarah disebutkan kosakata apa yang belum dimengerti maknanya. Bagian kata dari biodiversitas itu, Ibu. Boleh. Ayo Risa, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada kata yang tidak dimengerti? Kata fosil, Ibu. Oke. Berarti tadi ada kata stratosfer, biodiversitas, dan fosil. Nah, yang pertama itu dari kosakata yang disebutkan oleh Sarah, yaitu biodiversitas atau yang sering kita kenal sebagai keanekaragaman hayati. Nah, biodiversitas ini merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan variasi atau keanekaragaman kehidupan yang ada di muka bumi. Ini mencakup semua makhluk hidup yang ada di dunia. Nah, selanjutnya yaitu ada stratosfer, kosakata
yang disebutkan oleh Salgia, yaitu salah satu lapisan yang terdapat di atmosfer bumi yang terletak di atas troposfer. Stratosfer ini kaya akan ozon yang fungsinya untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya yang dihasilkan oleh matahari. Nah, yang terakhir yaitu kosakata yang disebutkan oleh Risa, yaitu fosil. Nah, fosil ini merupakan sisa-sisa atau jejak yang ditinggali oleh organisme pada zaman dahulu, yang di mana jejak-jejak ini atau sisa-sisa yang ditinggalkan ini terawetkan di batuan atau mineral. Fosil ini dapat berupa tulang, gigi, cangkang, atau bahkan kotoran. Fosil ini sangat penting untuk mempelajari sejarah kehidupan di bumi dan bagaimana proses evolusi itu terjadi. Nah, apakah semua kosakata yang dipertanyakan dapat dimengerti maknanya, anak-anak? Ya, Bu, apalagi fosil yang seperti yang kita kenal kan sekarang saat ini seperti kumpulan tulang-tulang dari dinosaur ya, Bu. Nah, Pada iya zaman yang benar. Ya, kalau ada di museum-museum itu banyak itu. Nanti kapan-kapan kita akan mengunjungi museum yang terdapat fosil-fosil ya. Iya, Oke, Ibu. Nah, selanjutnya Ibu ada sebuah teks lagi. Ya, untuk lebih anak-anak Ibu tuh lebih memahami apa sih teks eksplanasi itu. Nah, nanti Ibu akan tunjuk lagi siapa yang akan membaca teksnya. Bentar ya, anak-anak. Boleh kepada Salgia untuk membacakan teks yang ada di share screen ini. Baik, Bu. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michel Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana. Pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbuat dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atas atap untuk tempat duduk lampu atau di dinding rumah untuk skela dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dengan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah senter. Rangkaian disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis.
Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemukan pada lampu-lampu di rumah. Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada Salgia yang telah membacakan teks tentang listrik pengubah wajah dunia. Dari teks yang telah dibacakan oleh Salgia, kita dapat mendapatkan informasi baru, yaitu listrik itu ditemukan oleh Michael Faraday. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1791 di Inggris. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sangat memerlukan arus listrik, sehingga arus listrik ini sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Tapi dalam penggunaan listrik kita harus tetap bijaksana agar tidak terjadi pemborosan atau tidak terjadi hal-hal negatif yang akan merugikan kehidupan kita. Nah, dari teks tersebut, kedua teks yang telah dibacakan oleh Risa dan Salgia, Ibu punya lembar kerja peserta didik yang harus diisi oleh anak-anak Ibu. Ibu akan meng-share-nya di Zoom ini, dan untuk anak-anak Ibu dipersiapkan buku dan penanya. Ibu akan memberikan hanya waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Mengerti anak-anak? Baik, Ibu. Sebentar Baik, dulu. Bu. Baik, Ibu. Nah, ini LKPD-nya. Silakan ditulis yang tertera di layar komputer anak-anak Ibu. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Apakah sudah semua tugasnya anak-anak Ibu? Yo, sudah apa belum nih? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, boleh untuk LKPD pertama, yaitu tentang tabel centang pernyataan mana yang benar dan pernyataan mana yang salah, boleh kepada Salgia Fitri untuk menyampaikan jawabannya. Pertanyaan nomor 1, krisis Pernyataan iklim benar. adalah krisis. Pernyataan nomor 1, krisis iklim adalah krisis yang dialami masyarakat di seluruh dunia karena adanya perubahan iklim. Menurut Gia, jawabannya benar, Bu. Lanjut. Yang kedua, suhu rata-rata bumi meningkat karena gas rumah kaca yang terjebak di atmosfer. Jawabannya benar. Terus, Nomor 3, penggunaan energi dari bahan bakar fosil tidak menyebabkan krisis iklim. Jawabannya benar, Bu. Cuaca untuk pernyataan nomor 3 ini salah ya, soalnya penggunaan energi dari bahan bakar fosil inilah yang menjadi penyebab terjadinya krisis iklim. Baik, dilanjutkan nomor 4, Salgia. Baik, Bu. Cuaca panas ekstrim yang akan berdampak pada kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Jawabannya benar. Nomor 5, bongkahan es besar di Arktik yang meleleh menyebabkan naiknya permukaan laut. Jawabannya benar, Bu. Yang keenam, berkurangnya sumber daya alam bisa menyebabkan konflik antara suku, ras, dan negara. Jawabannya benar. Yang ketujuh, salah satu
usaha untuk mengatasi krisis iklim adalah dengan mengurangi konsumsi. Yang kedelapan, sumber energi bersih atau energi terbarukan harganya murah dan mudah diakses. Jawabannya salah, Bu. Nah, apakah ada anak-anak ibu yang mempunyai jawaban yang berbeda dari punya Salgia? Sepertinya anak-anak ibu semuanya Ya, Bu. jawabannya sama ya dengan Salgia. Untuk LKPD selanjutnya boleh dipersilahkan kepada Risa untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Paragraf pertama. Topik masalah yang disampaikan penulis adalah Bentar, Ibu. Listrik pembawaja dunia. Paragraf 2. Pengertian arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Pertanyaan yang kedua, proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk adalah Gak bisa, Ibu. Baik, kita lanjutkan ya. Ini yang paragraf ketiga, manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga. Tentunya manfaat yang didapatkan yaitu setiap rumah atau setiap warga itu dapat menggunakan alat-alat yang menggunakan listrik seperti ada kulkas, mesin cuci, televisi, kipas angin, dan lain sebagainya. Nah, yang paragraf keempat, kesimpulan dari isi teks tersebut yaitu bisa kita ketahui bahwa arus listrik itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa arus listrik kita tidak bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan alat elektronik seperti menyuci, menyetrika, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Adakah dari anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Yang bisa menyimpulkan boleh raise hand. Mungkin anak-anak ibu belum bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Baik, ibu akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari, yaitu pada pertemuan hari ini kita telah belajar mengenai teks eksplanasi. Seperti yang telah ibu katakan di awal pertemuan tadi, bahwa teks eksplanasi itu adalah sebuah tulisan atau sebuah teks yang isinya itu berupa proses kejadian yang terjadi di alam maupun di lingkungan sosial. Sifat dari teks ini yaitu bersifat informatif. Artinya, dalam teks eksplanasi itu berisikan informasi-informasi baru yang yang ditujukan untuk kepada para pembacanya. Baik, mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan, apa yang anak-anak ibu kerjakan, apa yang anak-anak ibu baca dapat dimengerti, dipahami, dan diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Uh,
Ibu tutup pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa belajar lagi di rumah dan kerjakan tugas-tugas yang belum dikerjakan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Ibu. Itulah hasil video simulasi dari kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia untuk memenuhi UAS Bahasa Indonesia dari kelompok kami. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.